Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini Cat Ben balik mau buat acara masak-masak ini. Tapi bukan acara dapurnya Cat Dian, bukan. Ini acara masak untuk dapurnya entok sama ayam. Jadi Cat Ben tadi itu sempat ke pasar ngantarin istri buat cari bukaan untuk masak. Nah, ini sempat mampir ke tukang ikan karena ngelihat bekas jeruan ikan ini banyak. Tak tanya itu dibuang atau gimana, itu ada yang ngambil apa enggak. Ya, katanya sih biasanya ada yang ngambil, cuman ini lagi kosong udah berapa minggu ini nggak ada yang ngambil. Batinku coba tak bawa aja, kebetulan dia bilang ya udah, daripada bau nanti mau buangnya juga susah karena nggak ada yang ngambil, ya udah saya bawa ini. Mungkin ya ada sekitar 10 kiloan ya, ada sekitar 10 kiloan lah ini. Ini jeruan ikan campur sih ya, ikan air tawar, tapi paling banyak jeruan ikan lele ini. Nah, ini pengen Cat Ben buat campuran pakan tapi mau difermentasi. Kalau enggak kan ya otomatis bau ya sedulur ya. Nah, ini jadi udah dicuci bersih tadi, udah cuci bersih. Airnya jangan terlalu banyak, takutnya tumpah ke sana ke sini, soalnya ini kualinya nggak terlalu pas. Sebenarnya harus pakai kuali yang lebih besar tadi. Masaknya jangan pakai gas dulur, pakai kayu bakar di outdoor aja, jangan di dalam rumah. Ini jelas lama, soalnya kita mau prosesnya nanti sampai jadi kayak bubur itu loh sedulur. Soalnya Cat Ben nggak punya mesin gilingnya, jadi mau nggak mau ya manual ya. Seperti ini caranya, dimasak, godok terus sampai benar-benar lunak. Nah, itu. Nanti kita sambung di pas pencampuran dedek, katul, dan cara memproses fermentasinya ya dulur ya. Ini dedeknya kita pakai 30 kilo aja ini. Mungkin 30 kilo udah dipakai dari kemarin, berarti tinggal 20 kiloan lah, sekitar 20 kiloan. Jadi nanti total jadi sama ikan ini sekitar 30 kilo gitu ya dulur ya. Jadi nanti kita sambung pas acara pencampurannya. Ini Cat Ben lagi mau ngaduk-ngaduk dulu ini. Nah, kalau udah kayak gini nih sedulur ya, ini udah jadi nih, udah jadi bubur. Kompornya matiin dulu ini, matiin dulu. Nah, biar nggak mutung ini. Ini kompornya kompor legend ya. Kalau digas kan lama, terlalu boros ya pemakaian gasnya juga. Nanti ya kalau kitanya sih nggak ada hitung-hitungan boros apa gimana, cuman kan kita takut nyonyanya itu loh, oh masak begitu aja ya, lama bener ya. Dia mau masak untuk bukan puasa nanti terganggu. Nah, ini udah jadi bubur ya, usahakan pakai kayu bakar aja ya sedulur ya. Nah, udah jadi bubur gini, nanti kita dinginkan dulu, taruh di sini. Nah, ini jadi tadarotan akar pun jadi. Harga pakan naik ya, peternak itu ya inilah ya yang saya bilang itu, nanti sesuai dengan perjalanannya itu ketemu sendiri. Nggak ada orang langsung bisa, itu nggak ada sedulur. Nanti sambil berjalan ketemu. Kayak saya barusan ini, batinku ini ikan, yang penting bukan racun loh ya. Kalau sedulur nanti kurang yakin dengan apa yang saya buat di tutorial ini, nanti dipraktekinnya kalau udah jadi fermentasi kan saya pasti kasih makan uji coba ke hewan-hewan ternak saya. Nah, nanti bisa diterapkan setelah saya berjalan gitu. Kalau ayam saya pada mati ya jangan diikutin, kalau ayam saya hidup aman ya monggo silahkan diikutin. Nah, itu ya dulur ya. Untuk cara ini jujur saya juga baru pertama kalinya ini, cuman setahu saya selagi itu bukan racun dan cara pengolahannya tepat ya dulur ya, insya Allah pasti bisa. Kandungan proteinnya dari ikan itu berapa persennya nggak tahu, cuman setahu saya kalau ikan ya lumayan tinggi gitu dulur. Wah, itu ada nyonya, itu nyonya mau nyuci ini, nyonya mau nyuci
piring gitu. Ayamnya udah lapar ini sedulur. Itu ya sedulur ya. Pokoknya jangan diterapkan dulu kalau belum melihat nanti hasil dari pemberian pakan dari Catbiennya gitu. Kalau takutnya ada sedulur yang nanti gagal paham atau ragu, nanti setelah Catbien udah jadi, fermentasinya udah diterapkan ke ayam-ayamnya, nah baru monggo silakan yang berminat mau ikuti cara saya ini ya silakan, nggak ikuti ya nggak apa-apa, sekedar berbagi loh ini, karena pakan ini mahal sekali ya sedulur. Kalau kita mau terapin di hewan-hewan ternak kita lumayan loh. Nah kalau ada cara yang seperti ini kenapa enggak gitu ya. Protein sama aja, pertumbuhan ayam ya siapa tahu ini lebih bagus gitu kan, siapa tahu. Cuman yang jelas sih protein ini ya, yang dari kandungan ikan ini ya. Kalau ada ikan ruca silahkan, cuman yang namanya lagi puasa ini apa-apa naik dulu. Saya udah cek ikan ruca itu di tempatku itu yang tadinya 7.000, ikan yang kecil-kecil itu sekarang udah 9.000. Hitung-hitung kalau 9.000 ya mending sekalian beli B2L aja udah sekalian pur, bener nggak gitu loh. Lebih ada susuknya malah kalau beli pur itu B2L itu. Nah jadi kalau kita pakai dalaman ikan ini kan gratis sih, siapa yang nggak mau lo, gratis, tinggal ngolahnya aja. Asal mau ngolahnya, asal mau gerak ya pasti bisa gitu sedulur ya. Nanti kita sambung lagi di acara pencampurannya ya sedulur ya. Nah ini sedulur, langkah berikutnya ini kita mulai ngolah probiotik. Nah, ini probiotik, masih ingat nggak pertama kali saya buat YouTube itu saya selalu persiapkan pertama itu probiotiknya dulu yang saya perbanyak nitrogen. Nah ini sisa segini lagi sedulur buat nyemprot, buat fermentasi. Ini diaduk dulu. Jadi nanti kita nggak pakai air sama sekali ya, sama sekali nggak pakai air. Maksudnya tuh nggak pakai air putih biasa gitu, nggak pakai air. Jadi kita pakai ini aja langsung. Aktifnya ya biasa lah, nggak ada molase ya gula putih pasir atau gula pasir. Kalau nggak ada gula pasir ya gula merah gitu ya, yang biasa aja. Untuk airnya segini sedulur, nggak tahu berapa liter kira-kira aja, tapi segini, jangan sampai lebih dari ini, kebanyakan nanti dia terlalu basah nanti. Nah segini. Jadi nanti kita buat fermentasinya itu yang agak kering-kering basah gitu loh ya. Nanti ada dilihat hasilnya ya. Gini. Nah, itu ya, dulur ya. Kita tuang dulu. Nah. Oh. Nah. Lagi masih bisa dipakai nih. Geser dikit. Gula pasirnya ya nambah banyak nambah bagus, cuman kalau saya pakai 10 aja lah, 10-12 nggak apa-apa. Nah 10 sendok baru diaduk, habis itu didiamin ya biar aktif. Sampai larut. Ya diemin dulu, kalau udah larut udah diaduk rata, diemin ya sekitar 10-15 menit gitu ya, biar dia aktif dulu. Jadi sisa dari ramuan yang saya buat pertama itu dari satu derigen itu, nah ini tinggal sisa segini buat nyemprot, buat
pakan, campuran air minum. Kalau lagi ada masuk musim hujan itu kadang suka saya pakai ini apa namanya, kunyit jahe itu untuk campurannya tetap pakai ramuan ini. Nanti pakai air minumnya dicampur sama campur jahe, ya jamu-jamuan lah ya. Nanti itu kita bahas nanti untuk perawatan ayam itu. Nah ini kita diamkan dulu ya sedulur ya. Ini dedoknya udah siap ini. Nah ini dedok. Nah, kartunya ini ya lumayan lah ya kualitasnya. Kartu kasar tapi untuk beras menirnya masih banyak ini. Nah ini yang dipakai seperti ini, bagus dia. Oke sedulur, nanti kita lanjut lagi pas di pencampurannya. Kita diamin dulu ini ya 15 menit 20 menit ya. Nah untuk ngemixnya di mix ya. Jadi daging tadi, daging ikan bukan daging, jeroan ikan lele tadi yang udah dijadiin bubur. Ini bekas fermentasi saya sebelumnya udah habis, makanya saya tadi mau belikan ruca kemahalan, sempet ini libur sampai 2 mingguan ini nggak dikasih fermentasi dari ikan ya, ikan sama dedek. Nah ini dibersihin dulu ini sedulur ya, ntar. Nah ini nggak terlalu berbahaya ya sedulur ya. Jadi cara ngemixnya itu separuh-separuh, ikannya dulu. Baru masukin katulnya, tapi jangan semua ya, separuh-separuh biar rata. Diaduk sampai rata ya sedulur ya. Kita mohon rehat dulu ini sebentar, soalnya ada obek. Kita aduk semua ya sampai rata ya. Ini yang mixan pertama. Jadi daging dulu, jeroan ikan dulu, masukin dedeknya separuh, sedikit-sedikit, baru diaduk. Ini fungsinya biar rata ya. Di mixnya di dalam ember. Ini ukuran ember 80 liter. Nah ini begitu udah dicampur seperti ini, siramin. Bagian pertama nih ya, siram pakai, nah ini tadi. Ini ya yang tadi ya. Aduk lagi. Persingkat ya. Seumpama ini udah diaduk rata, terus sampai nggak ada yang gempel. Ini kan gempelan, ini kan daging, bukan daging apa, jeroan ikan ya. Terus sampai buyar. Nah baru proses yang kedua, sisa daging yang tadi. Nah itu nanti kita tunjukin caranya ya. Nah ini sisa yang tadi, yang diambil separuh dagingnya, taruh di ember 80 liter itu diaduk lagi pakai dedek gitu ya. Jadi sini itu baru diaduk. Nah sekiranya udah mulai agak cepel gini,
siram lagi probiotik yang diperbanyak tadi. Jadi habiskan probiotiknya, sisain nanti. Memang agak ribet ya, tapi nanti kan pakainya lama gitu. Kalau udah rata, tuang. Ini kan di bawahnya ada plastik untuk ngecor itu loh, untuk dak, biasa dipakai untuk ngedak itu. Nah, dipakai aja itu untuk alas supaya nggak terlalu kotor atau berantakan nantinya ya. Kita tuang. Nah, itu udah tuang yang ini, baru kita tuang yang di yang mix pertama itu yang kita tadi campuran pertama gitu ya, tuang. Ini yang terakhir, kita aduk semua sampai rata. Nah, sisa dari probiotik yang tadi, makanya saya bilang jangan dihabiskan. Ini buat yang terakhir siramannya, ratain ya sedulur ya. Untuk lamanya pengadukan ini tergantung sampeannya ya. Kalau sambil mau main-main ya anggap aja main pasir. Jadi agak lama ini ngaduknya, sampai yang ngegempel-gempelnya itu ya minimal buyar lah gitu ya. Diaduk rata ya sedulur ya. Nah, itu sedulur ya. Itu kalau udah hampir rata ini ya. Bukannya sudah rata, tapi hampir rata. Dia tuh dingin udah. Terus bau ikan itu udah ketutup sama aroma SOC yang diperbanyak saya di Drigen tadi itu ya. Jadi baunya tuh udah kayak setengahnya tuh bau tape gitu. Nah, itu cara mengaduknya seperti ini sedulur ya. Perhatikan ya. Jadi kita muter. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi aromanya ini udah hampir ketutup sama aroma probiotik yang saya perbanyak itu ya, yang dari Drigen. Tinggal dimasukkan ke dalam wadahnya itu, yang tempat saya yang mix pertama tadi, ember 80 liter. Nah, nanti kita kasih tahu ya cara penutupan dan ininya ya. Nah, ciri khasnya itu kalau dia udah rata, udah mulai teraduk itu, selain bau tape, bau SOC yang tadi probiotik saya campurkan tadi, itu di tangan itu udah sama sekali nggak lengket. Total dia nggak lengket, nggak kayak pertama tadi ya, mudah dibersihkan. Nah, itu udah rata. Nah, untuk selanjutnya itu kita rapikan ini
rapikan. Makanya saya gunakan plastik bekas untuk ngecor itu loh, biasanya untuk ngedak itu. Toko bangunan material banyak. Kita rapikan dulu. Nah, kan enak, ngumpulinnya enak, nggak aur-auran, nggak acak-acakan gitu. Itu tinggal kita masukkan ke dalam wadah yang tadi sudah saya siapkan tadi ya, sedulur ya. Nah, kita masukin ya. Setiap kali di 2 ember setengah atau 3 ember ini, baskom ini, itu kita padatkan. Nah, lengket kan? Itu fungsi dipadatkan biar lebih maksimal nanti proses fermentasinya ya, sedulur ya, ingetin ya. Nah, jadi fermentasi ini nggak jauh beda dengan cara orang buat tape. Mau itu tape ketan, mau itu tape singkong. Cuman ini beda untuk manusia kan, tape ketan, tape singkong. Kalau ini untuk ternak gitu loh. Dia harus kedap. Kenapa sama? Karena tadi yang saya buat untuk memperbanyak SOC itu, probiotiknya itu kan sama aja ada raginya, cuman diperkuat dengan SOC-nya sendiri karena dia mengandung bakteri ya, bakteri untuk fermentasinya ini. Aromanya jadi tape, caranya sama seperti kita pengen buat tape singkong gitu. Itu harus kedap, tutup, direbus dulu, biar dingin dulu gitu. Cuman bedanya dia cuma pakai ragi doang. Kalau mau manis banyakin gula. Ya gitu ya sedulur ya. Tahap akhir, plastik. Tinggal tunggu mau 2 hari mau 3 hari. Tapi kalau Catbian ini, kalau biasanya sih 1 hari udah, besoknya udah bisa 1 kali 24 jam itu langsung main sayuran itu. Nah itu tinggal campur-campur aja, jadi udah nggak main pur lagi. Catbian kayak gitu dapurnya, dapur peternakan Catbian kayak gitu. Menjak pur mahal ini, Catbian cari solusi ya seperti ini. Pakai ikan ruca mahal ya udah pakai jeroan ikan, tapi ada bagusnya kita buktikan dulu, jangan dipraktekkan langsung ya. Nanti kalau ayam-ayam Catbian pada mati berarti gagal gitu ya. Tapi insya Allah enggak, soalnya Catbian sebelumnya kan pakai ikan ruca mahal 9.000. Cari lagi solusinya apa, ya udah pakai jeroan ikan ini, ikan lele dan nila campuran patin segala ya. Oke ya, sekian dulu video dari Catbian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.